Qala muallif rahimahumullah, bab ma yaqul fil masjid. Al-Imam An-Nawawi masih membahas tentang pembahasan ucapan yang kita ucapkan ketika berada di dalam masjid. Pertemuan lalu kita sudah jelaskan sunnah-sunnah apa saja yang kita lakukan di saat kita berada di dalam masjid. Yang menarik, kata masjid Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 28 kali, bentuk tunggal dan bentuk jamak. Bentuk tunggalnya masjid, bentuk jamaknya masajid. Nah, ini kita sudah teliti. Allah Ta'ala menyebutkan kata tersebut baik berupa bentuk tunggal atau bentuk jamak, itu sebanyak 28 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran kata masjid. Kemudian kata lain dari masjid juga disebut dengan kata bait, Baitullah. Hanya sering kita mendengar ada pernyataan Baitullah, rumahnya Allah. Itu maksudnya adalah masjid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbul biqa ilallahi subhanahu wa ta'ala masajiduha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, lokasi yang paling Allah cinta di muka bumi ini adalah masjid. Oleh sebab itu Imam Nawawi ketika sudah membahas tentang sunnah-sunnah yang kita lakukan di saat berada di dalam masjid, kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki korelasi dengan pembahasan tentang masjid. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi buyutin adzinallah an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Allah Ta'ala berfirman, di rumah-rumah, disebutkan rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebutkan di dalamnya namanya, senantiasa ia bertasbih kepada Allah di dalamnya di waktu pagi dan di waktu petang. Yang menarik di sini kata buyut, bentuk jamak dari baitun. Jadi bentuk jamak daripada baitun adalah buyut, mufradnya adalah bait. Kalau kita membaca tafsir yang berjudul Ruhul Ma'ani, ada kitab tafsir berjudul Ruhul Ma'ani, karya Al-Imam Al-Alusi Al-Bughdadi rahimahumullah. Itu beliau meriwayatkan yang sanadnya bersambung kepada sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan lewat jalur Ibnu Mardawih, seorang ulama namanya Ibnu Mardawih. Ibnu Mardawih meriwayatkan sampai kepada sahabat Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, qara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat tersebut, yaitu fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Selesai Nabi membaca ayat tersebut, faqama ilaihi sallallahu alaihi wasallam rajul. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri. Faqal, kemudian dia berkata, ayyu buyutin hadhihi ya Rasulullah? Rumah apakah yang dimaksud di ayat ini wahai Rasulullah? Maka ini namanya tafsir Al-Quran dengan hadis. At-tafsir birriwayah. Nah, ini satu contoh Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Baik itu hadis marfu yang langsung dari Nabi Muhammad SAW atau hadis mauquf
yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi membaca ayat tersebut, Sayyidina Anas meriwayatkan seorang laki-laki berdiri, faqama ilaihi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah. Satu riwayat menyebutkan ayyu buyutin hadhihi ya Rasulullah. Yang dimaksudkan rumah di ayat ini apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam buyutul anbiya. Yang dimaksudkan rumah-rumah di ayat tersebut adalah rumah-rumahnya para nabi. Faqama ilaihi Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Maka di saat itu ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau berdiri. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Hadza bait minha." Ya Rasulullah, apakah rumah ini termasuk yang dimaksudkan rumahnya Nabi Muhammad SAW? Dalam riwayat yang lain rumahnya Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Apakah rumah Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam termasuk daripada rumah-rumah yang Allah sebutkan di ayat tersebut? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Faqala na'am min afadiliha. Iya benar, bahkan termasuk rumah yang terbaik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi berjudul Mafatihul Ghaib, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim mengatakan, riwayat dari Ibnu Zaid. Ibnu Zaid berkata bahwa yang dimaksudkan rumah di situ, rumah-rumah bentuk jamak, adalah 4 masjid. Innama hiya arba'u masajid. Yang pertama adalah Ka'bah. Kata Abu Hatim, beliau riwayatkan, Ibnu Zaid berkata, innama hiya arba'u masajid lam yabnihinna illa nabiyun. Yang dimaksudkan rumah-rumah di ayat tersebut adalah 4 masjid yang dibangun oleh para nabi. Jadi ada 4 masjid yang mendirikannya langsung para nabi. Itu luar biasa. Para nabi yang bangun itu masjid. Ada 4. Yang pertama adalah Ka'bah. Bahkan Ka'bah ini adalah awal masjid wudi'a, awal masjid yang didirikan di muka bumi, di Makkah Mubarakah, yaitu ada di Makkah Mubarakah yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ka'bah banaha Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Yang membangun Ka'bah adalah 2 orang nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Kemudian yang kedua adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis banahu Daud alaihi salam wa Sulaiman alaihi salam. Baitul Maqdis yang membangunnya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Berarti sudah 3 masjid. Sudah 2 masjid. Adapun masjid yang ketiga dan yang keempat dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjidul Madinah, dikenal dengan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua Masjid Quba, banahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membangun keduanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.